Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Sobat mahasiswa sekalian, semoga pada pertemuan tutorial online yang kedua ini kita semua masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pembahasan topik yang kedua dalam tutorial online kita sesi kedua kali ini, kita telah membahas mengenai hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. Apa sih yang sudah kita lewati mengenai materi ini? Di sini saya pribadi membahas mengenai hakikat manusia. Hakikat manusia ini yang pertama kita dapat definisikan sebagai esensi atau sifat dasar yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Secara ilmiah dan filosofis, hakikat manusia di sini mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam diskursus ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki akal, emosi, kehendak, serta kesadaran moral. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, atau makhluk sosial, dan animal rational, atau makhluk yang memiliki rasio. Nah, pandangan ini menekankan bahwa selain sebagai bagian dari tatanan sosial, manusia berbeda dari makhluk lain karena memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional. Kemudian, dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi utama ya. Kalau dari dimensi yang pertama di sini dimensi biologis. Nah, manusia di sini sebagai makhluk yang hidup secara biologis memiliki tubuh fisik yang berbentuk. Di sini manusia tunduk pada hukum-hukum alam seperti kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan berreproduksi. Secara evolusi, Charles Darwin sendiri menyebutkan bahwa manusia berevolusi dari spesies terdahulu melalui proses seleksi alam. Namun, tetap mempertahankan ciri uniknya berupa bentuk kecerdasan dan kompleksitas perilaku. Dalam dimensi psikologisnya, manusia memiliki kesadaran diri, pikiran, dan emosi yang kompleks. Dalam teori Sigmund Freud, manusia dipandang sebagai makhluk dengan 3 struktur utama dalam jiwanya. Yang pertama ada ego dan super ego yang secara bersama-sama mengarahkan perilaku individu itu sendiri. Selain itu, manusia memiliki kemampuan untuk merefleksi dirinya yang menjadikannya mampu mengevaluasi tindakan, niat, serta pilihan dalam hidupnya. Dalam dimensi sosial, manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat dan memerlukan interaksi sosial dengan orang lain untuk dapat berkembang. Menurut Karl Marx, di sini manusia bukan hanya makhluk yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi juga makhluk sosial yang hidup dalam relasi produksi dan struktur sosial tertentu. Nah, di sini hakikat manusia terkait dengan bagaimana ia berpartisipasi dalam komunitas, dalam budaya, dan dalam ekonomi. Kemudian dimensi spiritual. Dalam dimensi ini manusia memiliki dimensi spiritual yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, ya. Eksistensi dan hubungan yang maha kuasa, ya, hubungannya dengan yang maha kuasa. Dalam filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre melihat manusia di sini sebagai makhluk yang memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan hidupnya. Namun kebebasan ini juga mengakibatkan rasa cemas atau anxiety karena manusia ini harus terus menciptakan makna bagi dirinya sendiri. Nah, terkait dengan martabat manusia, di sini konsep dari martabat manusia dalam etika dan filsafat, saudara mahasiswa sekalian, martabat manusia atau dignity merujuk kepada nilai
prinsip yang melekat pada setiap individu karena eksistensinya sebagai manusia. Martabat manusia di sini kali dianggap sebagai fondasi etis dari berbagai hak asasi manusia dan kewajiban moral dalam interaksi sosial. Immanuel Kant dalam filsafat moralnya menyatakan bahwa martabat manusia di sini terletak pada kemampuannya untuk bertindak secara rasional dan otonom. Menurut Kant, manusia ini bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi merupakan tujuannya itu sendiri atau end in itself. Dengan demikian, martabat manusia tidak boleh dilanggar karena manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak tergantikan. Martabat dalam perspektif hak asasi manusia di sini dalam aspek ini martabat manusia juga menjadi landasan utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap manusia tanpa memandang ras, agama, ataupun jenis kelamin berhak atas pengakuan martabat yang sama ya. Dalam konteks ini, martabat dipandang sebagai hak fundamental yang wajib dihormati oleh setiap individu, institusi maupun negara. Martabat manusia menjadi dasar dari prinsip egalitarianisme, menjadi dasar dari prinsip egalitarianisme, di mana setiap manusia dipandang setara dalam nilai dan hak. Menurut filsafat John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice, manusia memiliki martabat menjamin setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya yang sama di dalam tatanan sosial dan politik yang adil. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab manusia, tanggung jawab etis dan moral di sini, tanggung jawab manusia berkaitan dengan kewajiban moral yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Tanggung jawab ini muncul dari dalam menjalani kehidupannya. Kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam menjalani kehidupannya. Tanggung jawab ini muncul dari kapasitas manusia untuk membuat pilihan yang bebas dan rasional, serta dari hakikatnya sebagai makhluk yang hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian menurut Jean-Paul Sartre, Kemudian menurut Jean-Paul Sartre, tanggung jawab manusia bersifat mutlak karena manusia sepenuhnya bebas dalam menentukan tindakannya. Kebebasan ini membawa konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu harus diikuti dengan tanggung jawab atas dampak yang dihasilkan. Dalam pandangan Sartre, tidak ada alibi untuk melarikan diri dari tanggung jawab, karena manusia bertanggung jawab penuh atas keberadaannya dan dunia yang menciptakan dia melalui pilihan-pilihannya. Nah, tanggung jawab sosial di sini selain tanggung jawab moral, individu memiliki tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini selain tanggung jawab moral individu, manusia juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia di lingkungannya. Tanggung jawab sosial ini mencakup kewajiban untuk menjaga keadilan, saling menghormati hak-hak orang lain, kemudian berkontribusi serta membangun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Hans Jonas dalam hal ini dalam bukunya The Imperative of Responsibility, manusia memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada masa manusia saja, tetapi juga kepada generasi yang akan datang dan alam semesta. Ini dikenal dengan etika tanggung jawab ekologis, di mana manusia harus bertindak dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan kelangsungan hidup
manusia. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap Tuhan. Lalu teologi. Dalam pandangan teologis, tanggung jawab manusia tidak hanya sebatas pada sesama manusia dan alam, tetapi juga pada Tuhannya sebagai pencipta. Dalam teologi Islam, konsep khalifah atau seorang pemimpin menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola bumi dengan baik sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan mencakup ketaatan terhadap perintahnya serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Al-Ghazali sendiri, seorang teolog Islam terkenal, menyatakan bahwa tanggung jawab manusia dalam menjalankan perintah agama dia mencerminkan keinginan manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual, di mana tindakan-tindakan manusia diarahkan pada kebaikan dan keadilan. Jadi kesimpulannya, pembahasan mengenai hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia di sini mencakup berbagai dimensi yang bersifat biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Manusia sebagai makhluk yang memiliki rasio, kesadaran moral, dengan martabat dan melekat secara implisit dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas tindakannya, baik itu pada dirinya sendiri, pada sesama manusia tentunya, pada lingkungan, maupun kepada Sang Pencipta. Dalam konteks etika dan filsafat sendiri, tanggung jawab ini bukan hanya persoalan individual, akan tetapi juga menyangkut tanggung jawab kolektif ya terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan hidup di bumi. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan khilaf yang saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.